Welcome Sobat Tanaka. Bocoran Ikatan Cinta Sabtu 28 Agustus 2021. Nino akhirnya sadar dari koma, tapi kondisinya mengenaskan, buta, dan terancam lumpuh permanen. Di saat saya masih dalam kondisi koma, samar saya mendengar kalau kamu, Andin, dan kalau Rena adalah anak kandung aku. Apa betul? Tanaka TV. Sinetron Ikatan Cinta akan kembali tayang malam ini seperti biasanya di layar kaca. Setelah memasuki lebih dari 400 episode, banyak yang memprediksi sinetron Ikatan Cinta akan segera berakhir. Namun jika dicermati alur cerita sinetron yang dimainkan Arya Saloka dan Amanda Manopo itu, saat akhir cerita tersebut tampaknya masih jauh. Masih banyak sekali konflik yang bisa digali dari sinetron ini. Walaupun banyak sinetron baru bermunculan, nampaknya belum mampu menggeser performa Ikatan Cinta. Bahkan sinetron saingannya di TV sebelah sudah kembali tumbang dan akan digantikan sinetron baru yang diharapkan bisa mengalahkan performa Ikatan Cinta. Untuk itu Ikatan Cinta pun tentunya tidak akan lengah dan akan terus menyajikan cerita yang akan membuat penggemar setianya akan terus tetap bertahan menyaksikan Ikatan Cinta. Pada Sabtu 28 Agustus 2021, alur cerita sinetron Ikatan Cinta memunculkan persoalan baru tentang permasalahan identitas Reina yang sebenarnya. Saat ini Reina tumbuh menjadi putri kecil yang mudah membuat siapapun jatuh cinta kepadanya. Reina cantik juga cerdas, siapapun ingin selalu berdekatan dengannya. Hati Reina yang baik dan tulus mampu meluluhkan hati semua orang. Sebelumnya Nino tertimpa lampu panggung berukuran raksasa hingga harus dirawat di rumah sakit. Namun setelah melakukan analisa, dokter menyampaikan informasi yang sangat mengagetkan sekaligus menggetarkan hati. Menurut dokter, Nino terancam mengalami kebutaan karena terdapat serpihan kaca lampu yang memasuki matanya. Nino juga kemungkinan akan mengalami kelumpuhan karena tulang belakangnya mengalami cedera yang parah pada kejadian tertimpa lampu panggung. Sebelum peristiwa itu, Nino sangat getol mengupayakan tes DNA untuk mengetahui siapa orang tua biologis Reina. Saking getolnya Nino bahkan nyaris kesandung masalah karena menggunakan jasa pengetesan ilegal. Setelah Elsa dihukum penjara, Nino praktis hidup sendirian karena merasa kesepian. Keinginan untuk mendapatkan hak asuh Reina kian menggebu pada Nino. Namun takdir berkata lain, kini Nino dalam kondisi yang memprihatinkan. Jangankan untuk menjaga atau bermain dengan Reina, untuk melihat saja Nino masih belum bisa. Setelah sempat koma dan kritis, kondisi Nino berangsur pulih dan mulai sadarkan diri. Namun kedua matanya masih harus ditutup dengan perban karena lukanya cukup dalam. Al dan Andin kembali menjenguk Nino di rumah sakit. Walaupun sebelumnya Al sempat mengalami dilema dan gundah gulana karena persoalan Reina, namun Andin menguatkan Al kalau selamanya sosok ayah untuk Reina hanyalah Al seorang dan bukan yang lain. Al tampaknya mulai tenang melihat dan mendengar semua ucapan Andin. Apalagi kini mereka berdua tengah menanti kehadiran buah hati mereka dan disibukkan dengan acara syukuran 4 bulanan kehamilan Andin. Di dalam adegan terlihat suasana di kamar rawat Nino.
Tampaknya Nino sudah mulai sadarkan diri dan sudah mulai bisa duduk setelah sebelumnya hanya tergolek lemah di atas ranjang. Wajah Nino tapi masih sangat pucat dan lemah. Kedua matanya masih ditutup dengan perban. Al dan Andin tampak berdiri menatap Nino di sisi ranjang. Andin tampak tegang sekaligus iba melihat kondisi Nino. Dalam keadaan tidak dapat melihat, Nino yang tahu dirinya tengah dijenguk Al dan Andin lalu mengungkapkan rasa penasarannya pada Andin. Nino berkata dengan suara yang masih sangat lemah. Di saat saya masih dalam kondisi koma, samar saya mendengar kalau kamu, Andin, bilang kalau Reina adalah anak kandung aku. Begitu ucap Nino kepada Andin dan Al yang tengah berdiri dengan perasaan tegang di samping ranjang. Wajah Al tampak begitu tegang, terbersit ketakutan dan perasaan yang campur aduk di hati Al. Terlihat Al memandang ke arah Nino dengan tajam. Sementara itu Andin menghela nafasnya. Andin tampak terdiam, wajahnya tampak tegang. Al dan Andin selalu saling menatap. Mereka berdua bertatapan tanpa kata-kata. Begitu berat rasanya harus mengungkapkan hal ini di depan Nino yang telah sadarkan diri. Ada ketakutan dan kekhawatiran, tetapi juga terbersit rasa iba dan kasihan pada Nino. Nino pun lalu melanjutkan kata-katanya lagi ke Andin. Apa betul? Nino terlihat sangat penasaran dan tidak sabar mendengar jawaban Andin. Andin tampak menangis terisak. Kejujuran seperti sangat berat sekali untuk diucapkan di hadapan Nino. Namun Andin teringat ucapan Mama Rosa semalam yang berusaha menguatkannya. Andin pun sadar kalau Nino berhak tahu soal identitas Reina yang sebenarnya. Dendam dan kebencian hanya akan merusak hati dan pikirannya. Biar bagaimanapun ke depannya nanti, kejujuran pasti akan jauh lebih baik. Di saat saya masih dalam kondisi koma, samar saya mendengar kalau kamu, Andin, dan kalau Rena adalah anak kandung aku. Apa betul? Tentunya kabar soal identitas Reina yang adalah anak kandung Nino membuat motivasi Nino untuk sembuh menjadi lebih kuat. Nino ingin membayar semua kesalahannya di masa lalu yang telah menelantarkan Reina dan membuangnya. Tekad Nino untuk sembuh semakin kuat. Begitupun dengan orang tua Nino yang merasakan kebahagiaan saat tahu Reina adalah cucu kandung mereka. Apalagi mereka tahu kalau kehadiran Reina akan membuat Nino lebih bersemangat lagi dalam hidupnya. Papa Chandra sangat berterima kasih atas kejujuran dan kebaikan hati Al dan Andin. Kedepannya Papa Chandra memohon supaya Al dan Andin sudi mengizinkan Reina untuk bertemu dengan Nino supaya Nino bisa lebih cepat sembuh. Walaupun sangat berat, tetapi Al dan Andin bukanlah orang yang jahat dan kejam. Mereka berdua tentunya akan mengizinkan Reina untuk bertemu dengan Om Baik. Makna yang dapat diambil dari musibah ini adalah bahwa tidak semua permasalahan harus diselesaikan dengan kekerasan. Keikhlasan dan jiwa yang besar ternyata bisa membuat dendam dan kebencian menjadi luntur dan digantikan dengan kedamaian. Sementara itu Mama Sarah mendapat vonis dari hakim. Mama Sarah dihukum sesuai permintaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, yaitu dipenjara selama 1 tahun. Mama Sarah pun segera dikirim ke lembaga permasyarakatan yang sama dengan lapas Elsa. Saat keduanya bertemu, Mama Sarah dan Elsa bertangisan. Elsa sedih karena kehamilannya kini berusia 4 bulan.
Pada Mama Sarah, Elsa mengatakan tidak akan ada syukuran atau acara apapun untuk kandungannya. Elsa juga mengatakan pasti dirinya akan melahirkan anak di dalam lapas. Hal itu sudah pasti akan membuat Elsa menderita dan kasihan kepada anak yang dilahirkannya. Semoga saja hukuman di lapas bisa membuat Elsa dan Mama Sarah sadar bahwa kebencian tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Kejujuran dan kasih sayang serta ketulusan hatilah yang akan membawa kebahagiaan sejati. Semoga keduanya bisa sadar dan bertobat ya dengan sesungguh-sungguhnya, sehingga kedepannya mereka berdua bisa menjalani hidup dengan baik. Sementara itu, Om Martin nampaknya pasrah dengan keputusan pengadilan nantinya. Sebenarnya Om Martin ingin membantu Ricky, namun karena kesaksian Ricky sendiri di persidangan, Elsa akan sangat memberatkan dirinya. Setelah sidang selesai digelar, Ricky akan dijatuhi hukuman dan harus mendekam di penjara juga. Masa depan Ricky yang cerah harus hancur karena dia mencintai orang yang salah. Oke, untuk selengkapnya saksikan langsung ya nanti malam di televisi kesayangan kalian, Ikatan Cintanya. Terima kasih dan sampai jumpa, Sobat Tanaka. Tanaka TV.